Ini adalah kisah yang Yesus lakukan sebagai gambaran atau menggambarkan daripada kehidupan umat Tuhan saat itu, khususnya umat Israel saat itu yang berdaun lebat digambarkan, yang artinya kehidupan umat Israel saat itu sepertinya begitu rohani, tapi sesungguhnya dia rohana. Tahu rohana? Kenal rohana? Tuhan, saat ini saya persiapkan dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru yang terdapat dalam Markus pasal 11 pada ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Jika kita sudah mendapatkannya, kita akan membaca secara bersama-sama dengan suara kedengaran. Kita mulai 1, 2, 3. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan di pagi hari ini, yang disebut berbahagia adalah kita sekalian yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat sekalian yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pagi ini kalau kita masih dapat diberi kesempatan, diberi waktu dan mengambil kesempatan yang ada untuk kita bersama-sama menyatakan bakti kita terhadap Sang Juru Selamat, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Karena tidak semua orang punya waktu dan kesempatan, dan kalaupun diberi kesempatan, banyak orang yang tidak mengambil kesempatan itu. Karena itu bersyukurlah kita masih diberi waktu, juga kesempatan untuk kita dapat gunakan kesempatan itu. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop ini atau kisah ini, maka apa kira-kira kesan saudara? Apa kira-kira kesan saudara terhadap perikop bacaan kita saat ini? Ada kesan? Atau tidak berkesan sama sekali? Atau belum dapat kesan? Nah, sekali lagi, saya mau gambarkan kisahnya dalam bacaan pagi ini kira-kira begini. Dalam perjalanan dari Betania ke Yerusalem saat itu, bersama-sama dengan muridnya, Yesus merasa lapar. Kemudian dari jauh dia melihat ada sebuah pohon ara yang sudah berdaun. Dan Yesus mendekati pohon itu, siapa tahu ada buahnya. Nah, tetapi sampai di situ Yesus tidak mendapati satupun buah. Yang ada hanya daun-daun saja. Karena memang saat itu belum musim atau bukan musim buah pohon ara. Nah, kemudian Yesus marah dan mengutuk pohon itu. Kan begitu kisahnya. Nah, jadi kalau kita mendengar dan memahami sekilas bacaan kita, maka sekali lagi, apa kira-kira respon kita? Kesan kita terhadap kisah Yesus saat itu. Ada kesan khusus barangkali yang saudara tangkap dari bacaan ini? Atau tidak ada? Atau kesannya biasa-biasa saja? Nah, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca sekilas perikop ini, maka yang akan kita tangkap untuk sementara, atau kesan pertama kita ialah
Aneh. Ya. Tuhan itu aneh. Kenapa aneh? Di mana anehnya? Apa karena Yesus lapar? Bukan. Apakah aneh karena Yesus marah? Bukan juga. Kalau di mana letak keanehannya? Nah, cuma sekalian yang dikasih Tuhan, saudara bisa baca kembali pada ayatnya yang ke-13, khususnya bagian B. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ya, inilah letak keanehan. Kenapa aneh? Sebenarnya bukan sesuatu yang lucu. Kalau dikatakan Tuhan tidak tahu kalau saat itu bukan musimnya, bukan musim buah ara. Yesus tahu, bahkan semua orang tahu saat itu bukan waktunya pohon ara berbuah. Belum saatnya pohon ara berbuah. Disitulah letak keanehannya. Contoh saudara-saudara, kalau misalnya hari ini saudara mau cari buah rambutan, saya pastikan tidak akan dapat. Kecuali saudara cari di 6-7 bulan yang lalu atau 5-6 bulan ke depan, ada. Tapi kalau saat ini saudara cari buah rambutan, tidak akan pernah dapat. Karena memang belum waktunya. Saat ini bukan musim buah rambutan. Seperti itu kira-kira. Maka ketika kita mau mencari sesuatu yang bukan pada musimnya, yang bukan pada saatnya, tentu aneh. Nah, cuma sekalian yang dikasih Tuhan, sesungguhnya ini bukan sebuah perumpamaan atau sebuah ilustrasi, tapi ini adalah kisah yang Yesus lakukan sebagai gambaran atau menggambarkan daripada kehidupan umat Tuhan saat itu, khususnya umat Israel saat itu, yang berdaun lebat digambarkan, yang artinya kehidupan umat Israel saat itu sepertinya begitu rohani, tapi sesungguhnya dia rohana. Tahu rohana? Kenal rohana? Ya. Karena itu saudara sekalian, Yesus mau menggambarkan kehidupan umat Israel saat itu, bahkan juga memberi pengajaran kepada murid-muridnya. Karena itu, jika kita mau melihat orang itu baik atau tidak, tuh, jangan dilihat pas dia di gereja. Jangan dilihat pas ibadah. Kalau semua kita melihat orang di gereja, orang pas ibadah, pasti baik semua. Pasti baik semua. Tetapi kalau ingin kita melihat bagaimana kehidupan orang itu baik dan tidaknya, maka lihatlah dari hari Senin sampai dari hari Sabtu. Seperti apa kehidupannya, seperti apa perkataannya, pikirannya, kelakuannya, dan seperti dan lain-lain sebagainya. Jangan dilihat di hari Minggu pas ibadah. Karena semua orang saat ibadah pasti baik. Tapi ada 6 hari yang bisa kita lihat, perhatikan bagaimana kehidupannya di hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, jemaat sekalian yang dikasih Tuhan, bagi kita saat ini, lewat kisah Yesus ini, sebenarnya Yesus hendak memberi pesan bagi kita sekalian. Pesan untuk saudara-saudara dan saya. Apa pesannya? Bahwa pesannya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, maka kita harus berbuah sepanjang waktu. Kita harus menghasilkan buah setiap waktu, setiap hari. Bukan berbuah musiman. Seperti pohon ara. Kalau tidak, musimnya tidak akan berbuah. Jangan kita berbuah seperti pohon ara yang kalau kantong tebal, dompet tebal, baru berbuah.
Jangan kita nanti berbuah ketika kita ada dalam kesenangan, menikmati berkat Tuhan, dapat sesuatu baru kita berbuah. Tetapi kemudian kalau kita lagi dalam kesusahan, dompet kosong dan sebagainya, kita tidak berbuah. Karena itu, kalau kita mau jujur mengakui bahwa sesungguhnya kita tidak ada bedanya dengan pohon anggur tadi itu, pohon ara tadi itu. Tidak ada bedanya. Yang membedakan ialah kita masih untung, belum dikutuk Tuhan. Kalau pohon ara itu sudah dikutuk menjadi kering, tetapi kita belum sampai ke situ. Kita masih bersyukur, kita masih diberikan waktu untuk kita merubah dan menghasilkan buah sepanjang waktu. Lalu kemudian buah apakah yang Tuhan kehendaki? Buah seperti apakah yang Tuhan mau untuk kita hasilkan? Yang harus kita hasilkan. Nah, merujuk pada Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 dikatakan bahwa buah itu ialah buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan, dan seterusnya. Itu buah-buah yang harus kita hasilkan setiap waktu. Setiap hari, sepanjang waktu. Bukan musiman. Pertanyaannya, lalu kenapa kita tidak bisa berbuah sepanjang waktu? Apa penyebabnya sehingga kita berbuah musiman saja, tidak bisa kita menghasilkan buah setiap hari, buah yang terus ada setiap waktu, setiap saat, sepanjang waktu. Ada dua hal penyebabnya. Dua hal yang mendasari kita untuk kita tidak dapat melakukan atau untuk sehingga kita tidak mampu untuk menghasilkan buah sepanjang waktu. Apa itu dua hal? Karena kita sering mendasari segala sesuatunya dengan dua hal. Dengan karena dan supaya. Maksudnya? Ya, seringkali kita melakukan segala sesuatu karena dia sudah mengasihi saya. Maka saya pun harus mengasihi dia. Karena dia sudah baik sama saya. Maka saya pun harus baik sama dia. Atau bisa juga saya mengasihi dia supaya dia juga mengasihi saya. Saya baik kepada dia supaya saya dapat sesuatu daripada dia. Saya berbuat baik sama dia supaya saya pun diperlakukan baik sama dia. Itu penyebabnya sehingga kita susah sekali, bahkan tidak bisa untuk menghasilkan buah sepanjang masa, sepanjang waktu. Dan kemudian pertanyaannya ialah bagaimana caranya kemudian supaya kita bisa menghasilkan buah sepanjang waktu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menghasilkan buah sepanjang waktu setiap saat seperti yang Tuhan kehendaki? Sederhana, saudara-saudara. Mari kita ganti karena dan supaya menjadi sekalipun atau meskipun. Ganti kalimat karena dan supaya menjadi sekalipun. Saya mengasihi dia sekalipun dia tidak mengasihi saya. Saya terus berbuat baik kepada dia, saya tetap berbuat baik kepada dia sekalipun dia tidak pernah berbuat baik sama saya. Kalau kita selalu memakai kata kunci sekalipun, maka saya percaya kita akan dapat terus menghasilkan buah sepanjang waktu. Kita akan terus menghasilkan buah setiap saat sebagaimana yang Tuhan kehendaki.
Nah, jemaat sekalian, saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu lewat firman Tuhan saat ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya saat ini Tuhan sedang mencari buah dalam kehidupan kita. Adakah kita menghasilkan buah setiap hari? Adakah kita menghasilkan buah setiap saat sepanjang waktu? Dan ketika kita berbicara buah, maka tentu bukan hanya sekedar kita melakukan apa yang dinamakan dengan kasih, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya. Tapi berbicara buah, maka itu artinya kehidupan kita harus bermanfaat. Kehidupan kita harus memberi manfaat. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain, bahkan bagi semua orang. Berbuah juga mengandung arti bahwa iman kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita akan setiap hari bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu, mumpung masih ada waktu, mumpung kita sekalian masih diberi waktu, diberi kesempatan, sebelum Tuhan marah dan mengutuk kita. Kalau Tuhan marah dan mengutuk kita, maka kita akan menjadi kering seperti pohon ara dan kemudian rantingnya dibakar. Sekali lagi, sebelum Tuhan marah dan mengutuk kita, mumpung masih diberi waktu dan kesempatan bagi kita, mari kita pakai waktu yang ada untuk terus menghasilkan buah sepanjang waktu, menghasilkan buah setiap hari tanpa kenal musim. Karena sesungguhnya untuk itulah kita dipanggil dan dipilihnya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin.